Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi. Di sini kita akan membuat assignment, tapi untuk quiz dan from S16. Artinya, kita akan buat assignment yang berupa quiz. Nah, ini ada hubungannya dengan pembuatan form di Microsoft Form. Nanti akan ada tutorial sendiri tentang Microsoft Form. Untuk saat ini, kita kembali ke assignment di Teams. Oke. Bapak, Ibu, atau teman-teman aja ya. Kita panggil teman-teman. Teman-teman sekalian, kemarin kita sudah membuat penugasan di SPO. Semuanya adanya di General Assignment. Jadi kita bisa melihat assignment yang kita udah buat. Sekarang kita akan create lagi. Artinya kita akan create lagi, tetapi sekarang dengan quiz. Nah, di sini begitu kita klik quiz, maka kita akan diarahkan kepada form dari Microsoft Form, tapi yang bentuk quiz. Tapi dengan menggunakan quiz ini, kita juga bisa langsung membuat quiz di sini. Jadi ada dua pilihan, quiz yang sudah pernah kita buat atau quiz yang akan kita buat langsung dengan saat kita berada di tim. Nah, supaya nggak panjang lebar, saya klik sekarang quiz. Nah, arahnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah form kita yang sudah punya. Form yang sudah punya. Kalau kita klik new quiz, maka kita akan membuat quiz baru. Tapi kalau kita klik penilaian, misalnya di sini saya sudah punya penilaian harian Pucang 1. Nah, ini kan Pucang 1. Kalau saya klik ini adalah form yang sudah pernah saya buat. Nah, pembuatan form kalau di quiz tidak perlu menggunakan nama, nomor absen, atau segala macam. Langsung soalnya. Karena namanya sudah terikat pada siswa kita yang sudah punya, siswa kita yang ada di Teams. Oke, nggak usah panjang ya. Saya klik penilaian harian Pucang 1. Klik next, karena saya sudah punya. Kalau nggak punya, kita new quiz dan nanti akan kita bahas pada sesi yang lain, yaitu sesi Microsoft Form. Oke, kita klik next. Sudah, langsung semua sudah tampil di sini. Di sini sudah ada title-nya, sama. Penilaian harian Pucang 1, SDN Pucang, ini adalah nama tim kita. Kita sudah masuk, sama dengan assignment yang kemarin, kita bisa klik kategori, kalau itu kita tulis, kita ingin tulis, kita isi, misalnya kategori penilaian harian. Misalnya, kita klik. Jadi nanti akan kita ada misalnya penilaian harian, penilaian semester, penilaian tengah semester, kita bisa bikin. Instruksinya, instruksi yang kemarin di assignment kita bisa memberi instruksi dengan memberikan mengirimkan file. Kalau di sini kita instruksikan langsung aja, kerjakan quiz penilaian harian di bawah ini. Jadi seperti ini aja nggak apa-apa, karena akan muncul di siswa penilaian harian ini di bawahnya instruksi. Oke, poin langsung 100. Di poin langsung sudah ada. Due date sama due date. Ini assign to, ya kita hanya punya kelas 1. Satu kelas, bukan kelas 1. Kita klik, lihat ini 3A, oke. Jadi sudah benar, all student, due date sama dengan assignment yang pertama. Kita bisa klik, misalnya due date-nya adalah, atau kita edit aja ya, supaya lebih banyak. Maaf, saya edit. Nah, ini kalau kita menggunakan schedule,
Dan ini kalau tidak gunakan schedule. Jadi langsung kita assign. Due date-nya adalah batas waktu pengerjaan soal. Jadi misalnya soal ini dikerjakan pada tanggal 22 misalnya. Otomatis kita harus schedulekan. Kalau di-schedulekan hari ini, jadi kita harus langsung send. Due date-nya sekarang adalah, saya bisa lihatkan, sekarang tanggal 19 bulan 2 jam 14. Due date kita batasi, anak-anak mengerjakan 19 jam. Nah, di sini kita sekarang jam 16, misalnya anak-anak mengerjakan 2 jam aja, kita bisa gunakan jam 6 PM. Jadi waktu anak-anak mengerjakan atau siswa mengerjakan 2 jam. Jadi kita kirim sekarang, siswa mengerjakan jangan 2 jam, 6.30 misalnya. Jadi kita kirim pas nanti jam 6, jam 4.30 siswa akan mengerjakan, punya waktu jam 6.30. Biasanya kita woro-woro. Alangkah baiknya kalau assignment dalam bentuk kuis kita kasih schedule. Ini adalah due date, batas waktu pengerjaan. Kita klik close date-nya sama jam 19, tapi kita paskan juga jam 6.30. Jadi setelah 6.30 siswa tidak bisa klik assignment di penugasannya. Oke, sampai sini. Dan sekarang kita lihat post assignment tetap pada posisi general. Kita akan edit, masuk ke tema 1, subtema 1. Klik edit, klik channel yang akan kita tuju, klik done. Subtema 1, subtema 1. Sudah selesai assignment-nya, kita assign. Nah, nanti akan ada notification di tema 1, subtema 1 pada sekarang dan siswa bisa mengerjakan. Oke, misalnya. Jadi ini yang kemarin assignment dalam bentuk assignment. Kalau yang ini assignment dalam bentuk kuis. Sampai sini pembuatan kuis assignment kita sudah selesai. Sekarang kita coba, apa sih yang dimaksud dengan create assignment from existing? Artinya, jika kita punya kelas lain yang sudah bikin kuis, maka kita bisa klik di sini, kita cari dari kelas mana. Jadi di sini kalau banyak kelas, kita bisa, oh iya sih kemarin aku di kelas ini sudah bikin assignment. Kita klik, nanti akan diarahkan assignment mana yang kita ambil. Jadi untuk assignment yang create from existing itu adalah kita ngambil di kelas lain. Sampai di sini ya teman-teman. Kita bisa gunakan assignment dalam bentuk assignment pada part 1, quiz dan from existing pada part 2 ini. Setelah ini kita akan lihat bagaimana siswa cara mengerjakannya jika siswa mengerjakan melalui handphone. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.